Joko Widodo buka-bukaan alasan mendukung Cagup Ahmad Lutfi dan Cawagup Taj Yassin Maimun di Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, paslon nomor urut 2 itu mampu melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Selain itu, menurut Jokowi, bahwa Lutfi dan Yassin juga bisa bersinergi dengan pemerintahan saat ini. Beliau bisa bersinergi kuat dengan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ungkapnya. Itu sebabnya, dia menilai pasangan tersebut layak memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Joko Widodo ikut kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Jokowi bersama pasangan Lutfi Yassin mengikuti kirap dari Hotel Aston, tempat mereka menginap, menuju lokasi tebus murah sembako, di halaman Hetero Space Purwokerto dengan menumpang sebuah mobil jeep terbuka. Pada pawai tersebut, Jokowi dan Ahmad Lutfi serta Gus Yassin sempat berjalan kaki, kemudian naik mobil jeep terbuka di sepanjang jalan, berangkat dari Hotel Aston, dan berhenti di Tugu Bakorwil Purwokerto, yang berjarak sekitar 3 km. Awalnya mereka berjalan kemudian naik mobil jeep terbuka. Dari atas mobil jeep mereka membagi-bagikan kaos. Ada 2 jenis kaos yang mereka bagikan. Pertama, kaos warna putih bergambar siluet foto Lutfi. Kemudian kaos kedua berwarna hitam, berisi capaian Jokowi selama 2 periode menjabat presiden. Sesekali Jokowi menunjuk ke arah pasangan Lutfi Yassin yang berada di belakangnya. Setibanya di halaman Hetero Space, Jokowi segera turun dari mobil jeep dan pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju mobilnya yang telah menunggu di Jalan Merdeka, Purwokerto. Saat pawai, berbagai komunitas masyarakat, pegiat seni, kelompok pengajian tumpah ruah di sepanjang jalan tersebut. Masyarakat juga mengungkapkan rasa senangnya, karena banyak yang mendapatkan lemparan kaos dari Jokowi, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Terkait dengan target kemenangan pasangan Lutfi Yassin di Pilkada Jateng 2024, Jokowi menjawab, nanti akan dilihat karena kedaulatan di tangan rakyat. Dalam hal ini, kata dia, rakyatlah nanti yang akan menentukan, tidak bisa kamu tanya kepada saya, katanya. Terkait dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Lutfi Yassin, Jokowi menyebutkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal ini menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Kita tahu Pak Prabowo itu Ketua Umum Partai Gerindra, beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi, kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja. Akan tetapi, ada aturan mainnya, kata Jokowi. Sebelumnya, dia mengaku mendukung Lutfi Yassin di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jateng karena kedekatannya dengan mantan kepala kepolisian daerah Jateng tersebut. Saat itu saya wali kota, Mas Lutfi Kapolresta. Kami akrab karena teman lama, kata Jokowi dilansir dari siaran pers yang dibagikan tim pemenangan Lutfi Yassin. Sementara Yassin adalah putra pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, Maimun Zubair. Beberapa kali saya diundang ayahanda Gus Yassin, dengan almarhum Mbah Mun, saya merasa seperti anak sendiri, ujarnya. Lutfi Yassin merupakan paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju, atau KIM Plus. Koalisi ini merupakan gabungan partai politik yang mendukung Prabowo Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024, ditambah 3 partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Lutfi Taj Yassin bersaing dengan paslon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Hendi. Persaingan antara kedua paslon ini sangat ketat. Pada survei terbaru,
Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Elektabilitas Lutfi Yassin tertinggal sedikit dari Andika Hendy. Dalam survei yang dirilis pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024 itu, Andika Hendy mendapat angka 50,4%, sedangkan Lutfi Yassin mendapatkan 47%. Jokowi juga menolak anggapan bahwa dia turun gunung karena pertarungan elektabilitas antara Lutfi Yassin lebih rendah dari lawannya, pasangan Andika Hendy. Jokowi buka-bukaan alasan mendukung Cagup Ahmad Lutfi dan Cawagup Taj Yassin Maimun di Pilkada Jateng karena memang ingin ke lapangan untuk menyapa warga Jawa Tengah. Saat ditemui wartawan, Jokowi mengaku terang-terangan mau menghadiri kampanye lantaran mendukung Lutfi Yassin. "Saya datang karena saya dukung," kata dia. Ketika ditanya alasan mendukung Lutfi Yassin, Jokowi tak menjawab secara detail. "Semua orang tahu, tak perlu cerita," kata Jokowi. Bahwa pemimpin di pusat dan daerah harus memiliki visi yang jelas untuk daerah dan negaranya. Menurut KPU, Jokowi akan turun gunung kampanyekan Ahmad Lutfi di Jateng. Dalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil. Selanjutnya, Jokowi dijadwalkan menyapa warga di wilayah Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur. Turunnya Jokowi menambah semarak Pilgub, sekaligus memotivasi partisipasi aktif warga agar bisa menentukan pemimpin yang terbaik. "Saya ingin masyarakat menghadapi Pilgub Jawa Tengah sebagai pesta demokrasi murni untuk menentukan pemimpin terbaik. Dengan suasana yang damai, ia ingin memastikan masyarakat dapat memilih dengan hati yang tenang, tanpa intervensi berlebihan," kata Joko Widodo. Hal ini menindaklanjuti semangat Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jawa Tengah untuk menjadikan Pilgub sebagai pesta rakyat yang damai dan menyenangkan. Sesuai semangat KPUD Jateng bahwa Pilgub kali ini luwih becik, luwih nyenengke, sehingga partisipasi warga harus optimal, karena Pilgub ini adalah pesta rakyat, ungkapnya. Dia dijadwalkan menyapa warga di wilayah Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur sebagai kesempatan untuk sowan sekaligus menyosialisasikan Pilgub Jateng. Sebagai putra daerah Solo, Jawa Tengah, dia memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Provinsi Jateng, mengingat blusukan sudah menjadi ciri khasnya sejak menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden. Blusukan Jokowi juga menjadi simbol kedekatannya dengan rakyat, membuktikan bahwa seorang pemimpin besar tetap dekat dengan masyarakat di akar rumput, memastikan Pilgub ini bukan sekadar kompetisi politik, melainkan kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik yang akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menerima wejangan dari Joko Widodo. Terkait hal tersebut, sebagai informasi, saat debat Pilkada Jawa Tengah yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, Ahmad Lutfi secara blak-blakan mengaku mendapat dukungan dari Joko Widodo untuk mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat memaparkan visi misi, Lutfi ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan Joko Widodo. Lutfi juga mengaku mendapatkan perintah dari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto untuk berada di tengah masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Lutfi diberi mandat ngopeni dan ngelakoni rakyat oleh Jokowi hingga Prabowo. Ngopeni adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pernah dicontohkan Joko Widodo yang mendukung kami, kata Lutfi dalam debat Pilkada Jateng, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Ngelakoni adalah bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, selalu tahu penderitaan masyarakat,
sebagaimana diperintahkan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto kepada saya, untuk ngopeni dan ngelakoni, ujar Lutfi. Di lain pihak, PDI Perjuangan merasa tidak khawatir jika Jokowi ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilkada Jateng. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Sujono mengatakan, Jokowi sudah tidak istimewa lagi, sebab Jokowi saat ini bukan siapa-siapa lagi, alias sudah tidak lagi menjadi presiden. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Sujono mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Enggak ya, rakyat sudah semakin jelas. Semakin lama-kelamaan sudah semakin jelas ya, sikap-sikap Pak Jokowi selama ini, itu seperti apa. Jadi, Jokowi sudah tidak menjadi hal yang istimewa lagi, sambung Nusyirwan. Dia menegaskan, tidak ada kekhawatiran atau kerisauan PDIP dari sikap Jokowi tersebut, terlebih, sudah tidak ada keistimewaannya lagi dari seorang Jokowi. Enggak. Tadi itu kan pertanyaan bagaimana dengan sikap Pak Jokowi yang seperti itu, tegas Nusyirwan. Nah, menurut saya, sudah tidak menjadi hal yang istimewa lagi. Memang karakter atau sikap yang dilakukan Jokowi selama ini yang seperti itu, pungkas dia. Beberapa komentar netizen yang daat dirangkum. 1. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa heran dan malu dengan tingkah Jokowi. Sepengetahuan saya, tidak ada mantan presiden sebelumnya yang turun ke jalan kampanye dan bagi-bagi kaos untuk mendukung calon kepala daerah setelah tidak berkuasa lagi sebagai presiden. 2. Seperti diketahui, kabar pencalonan Kaesang untuk menjadi calon wakil gubernur itu sudah dirancang oleh Jokowi saat masih berkuasa. Berkaitan dengan ramainya aksi demonstrasi yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas usia syarat pencalonan Pilkada 2024. Penolakan besar-besaran terjadi di masyarakat, bahkan penolakan ini memicu gerakan peringatan darurat Indonesia. Sehingga membuat Kaesang tidak bisa mencalonkan diri sebagai cawagup Jawa Tengah. Andaikan saja mahasiswa tidak demonstrasi, dipastikan Lutfi akan berpasangan dengan Kaesang Pangarep. 3. Mimpi Jokowi agar supaya anak-anaknya semua bisa jadi penguasa di Indonesia. Itu sebabnya Jokowi ngotot mau merubah undang-undang pilkada agar jabatan presiden bisa 3 periode, agar 5 tahun mendatang Gibran sudah berusia di atas 40 tahun dan Kaesang Pangarep berumur di atas 30 tahun. 4. Dan cawe-cawe Jokowi pasti lebih gencar lagi untuk aktif kampanyekan anaknya agar terpilih untuk jadi wakil gubernur Jawa Tengah, andaikan saja mahasiswa tidak demonstrasi. 4. Rencana busuknya Mulyono sudah diprediksi dan sudah dibaca oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mau kecolongan lagi, seperti ketika Fufu Fafa mencalonkan diri menjadi cawapres, dengan merubah undang-undang pilkada tentang ambang batas usia cawapres. 6. Saat periode pertama Jokowi menjabat presiden, untuk mencari empati masyarakat, anak-anak Jokowi disuruh bisnis sang pisang, catering, kuliner mangkokku, martabak, sedangkan Kahiyang Ayu disuruh ikut tes CPNS, sengaja disetting dibikin gagal diterima. Itu semua pencitraan Jokowi untuk mencari kelakuan baik dan mengecoh masyarakat, agar terpilih lagi di periode kedua. Jokowi tidak segan-segan untuk turun ke gorong-gorong, entah cari apa di gorong-gorong. 7. Sampai segitunya Mulyono pencitraan, turun ke gorong-gorong, mungkin mau nangkap kodok, memang pencitraan yang dia ciptakan agar bisa dipilih di periode kedua. 8. Jokowi terpilih kembali jadi presiden di periode kedua, semua berubah total. Kesan kesederhanaan tidak lagi melekat pada keluarganya. Anak-anaknya dan mantunya semua dijadikan pejabat, menguasai pertambangan, gaya hidup hedon, pamer barang branded, hingga bebas naik private jet kemana-mana. Namun Jokowi sendiri tidak stylish di penampilan, tapi rakus dengan kekuasaan. 9.
Jokowi juga menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu terkait demonstrasi mahasiswa saat rencana pencalonan Kaesang Pangarep untuk maju Pilkada Jateng. Yakin Jokowi sangat takut dengan kekuatan mahasiswa, takut terulang peristiwa 98. 10. Jokowi harusnya nunggui IKN saja, karena dia pencetusnya membentuk negara baru. Jangan kembali ke Solo. Kok malah sibuk turun kampanye di Jateng dan DKI. Tuh lihat IKN sekarang yang sangat sepi. Pasca ditinggal Jokowi. 11. Kalau saya sih, malas baca berita tentang Jokowi. Langsung saja saya buka kolom komentar netizen. Lucu-lucu dan bikin ngakak sendiri. Agar menaikkan imun tubuh dan terhibur.